Pak Edi itu satu lagi siapa ya? Kita pasang kita pasang yang gue ya di
Mohon perhatian hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para PJ Gubernur, para perwakilan masyarakat penerima, serta Bapak Ibu dan seluruh undangan yang telah hadir pada hari ini, baik secara daring maupun secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di Istana Negara dalam acara penyerahan sertifikat tanah dan peluncuran sertifikat tanah elektronik. Mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita dengarkan laporan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Cahyanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang saya hormati para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, para kepala daerah yang hadir baik secara langsung maupun virtual, para akademisi serta seluruh undangan dan hadirin penerima sertifikat tanah yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah berkenan untuk meluncurkan sertifikat tanah elektronik sekaligus menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik kepada 10 orang penerima dari total 2.550.800 sertifikat tanah
yang diserahkan secara luring dan daring di seluruh Indonesia. Implementasi konsep digital melayani DILAN yang dicanangkan oleh Bapak Presiden tahun 2019. Kementerian ATR BPN telah melaksanakan 4 layanan pertanahan secara digital, yaitu hak tanggungan elektronik, pengecekan elektronik, roya elektronik, dan zona nilai tanah elektronik. Bapak Presiden yang kami hormati, dapat kami laporkan bahwa melalui penerapan sertifikat tanah elektronik, proses pendaftaran tanah menjadi lebih efektif dan efisien, melindungi keamanan sertifikat dari terjadinya risiko bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan sertifikat, mengurangi interaksi dengan masyarakat dalam pelayanan pertanahan, dan membatasi ruang gerak para mafia tanah. Sistem keamanan sertifikat tanah elektronik menggunakan sistem blok data yang siap diintegrasikan dengan sistem blockchain. Dengan sistem blok data, data digital dapat disimpan dengan aman dan dikirimkan tanpa risiko peretasan maupun manipulasi, sehingga pemerintah dapat meningkatkan proteksi data pada sertifikat tanah versi elektronik. Kedepannya, melalui implementasi sistem blockchain, diharapkan keamanan, autentisitas, dan validitas data sertifikat akan ditingkatkan, sehingga mengurangi risiko sertifikat palsu dan duplikasi data. Sertifikat tanah elektronik diterbitkan menggunakan secure dokumen dan disahkan melalui tanda tangan elektronik, sehingga kerahasiaan dan keamanan data pertanahan dapat terjamin. Jika diperlukan, dapat diberikan dalam bentuk fisik berupa security paper. Sertifikat tanah elektronik memberikan kemudahan akses bagi pemilik sertifikat untuk mendapatkan informasi tentang data sertifikat di mana saja dan kapan saja secara real time melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Dalam aplikasi Sentuh Tanahku terdapat fitur notifikasi jika terjadi perubahan data dalam sertifikat tanah elektronik. Hampir seluruh negara, baik di benua Eropa, Australia, Amerika, dan Asia telah menggunakan sertifikat tanah elektronik. Sehingga dengan mengimplementasikan sertifikat tanah elektronik, pengelolaan pertanahan di Indonesia telah berstandar dunia dan setara dengan negara lainnya. Penerapan sertifikat elektronik diberlakukan secara bertahap, mulai dari sertifikasi aset BMN, BMD, Badan Hukum dan BUMN, rumah ibadah, serta masyarakat di 12 kabupaten kota lengkap, dan selanjutnya di seluruh wilayah di Indonesia. Bapak Presiden yang kami hormati, penambahan nilai ekonomi dari hasil pensertifikatan tanah sejak tahun 2017 hingga saat ini sudah mencapai 5.988 triliun rupiah, dan 96%-nya beredar di masyarakat melalui hak tanggungan. Pada tahun ini kami juga telah berhasil menyelamatkan aset tanah sebesar lebih kurang 13,2 triliun rupiah melalui target operasi mafia tanah yang telah dilaksanakan. Salah satu hambatan yang dialami selama ini yaitu persoalan tanah ulayat, tanah masyarakat yang berada pada aset negara dan dalam kawasan hutan. Terobosan yang telah dilakukan adalah dengan memberikan hak pengelolaan bagi tanah ulayat
masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Papua. Terhadap permasalahan penguasaan masyarakat di atas tanah aset negara seperti tanah aset BUMN, BMD, dan BMN, Kementerian ATR BPN menerapkan skema pemberian HGB, hak guna bangunan, kepada masyarakat di atas HPL, hak pengelolaan, seperti yang telah diterapkan di kawasan Wonorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Terkait masyarakat yang bermukim di kawasan hutan, kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencarikan solusi dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah. Bapak Presiden yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mohon berkenan Bapak Presiden untuk menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah elektronik kepada 10 orang penerima yang terdiri dari 7 orang penerima sertifikat perorangan dan 3 orang penerima sertifikat aset barang milik negara dan barang milik daerah serta peluncuran sertifikat tanah elektronik. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Sertifikat tanah elektronik diterbitkan untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video sertifikat elektronik. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti yang memberikan arti penting bagi kepastian hukum hak atas tanah. Sertifikat tanah yang selama ini berbentuk kertas memiliki segudang risiko, seperti pencurian, pemalsuan yang dilakukan oleh oknum mafia tanah, kerusakan akibat kebakaran, serta kerusakan lainnya mengakibatkan kerugian bagi pemilik tanah. Terlebih, Indonesia berada di kawasan Ring of Fire, yang menjadikan risiko kehilangan data akibat bencana semakin besar. Selain itu, sertifikat analog juga menyebabkan antrian di loket pelayanan pertanahan menjadi panjang dan menumpuk. Kondisi ini yang mendorong Kementerian ATR BPN untuk melakukan digitalisasi dengan merampingkan berkas manual menjadi dokumen digital, sekaligus mengimplementasikan konsep digital melayani atau DILAN. Maka, lahirlah gagasan untuk menerbitkan sertifikat tanah elektronik. Dengan sertifikat tanah elektronik, pendaftaran tanah menjadi efektif dan efisien. Tidak perlu cemas apabila terjadi bencana lokal. Data sertifikat tanah elektronik akan tetap aman tersimpan pada sistem Kementerian ATR BPN. Akses informasi sertifikat tanah bisa dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku, kapanpun dan dimanapun. Jika diperlukan, masyarakat bisa mendapatkan hasil cetak sertifikat elektronik tersebut dengan menggunakan security paper. Sebelum penerapan sertifikat tanah elektronik, Kementerian ATR BPN telah lebih dahulu melakukan digitalisasi sertifikat hak tanggungan. Sertifikat elektronik hak tanggungan ini telah terintegrasi sepenuhnya dengan layanan elektronik, seperti pengecekan elektronik dan surat keterangan pendaftaran tanah elektronik, pendaftaran hak tanggungan elektronik, dan lain sebagainya. Diterapkannya 4 layanan elektronik ini telah berhasil mengurangi jumlah antrian di loket kantor pertanahan hingga 40%. Melalui keberhasilan transformasi digital yang telah dilakukan, Kementerian ATR BPN semakin bersemangat untuk meluncurkan sertifikat tanah elektronik dalam rangka memberikan kemudahan dan keamanan bagi pemilik tanah dengan pelayanan berstandar dunia. Keamanan sertifikat elektronik ini dijamin dengan fitur keamanannya berupa fluorescence ink green pada kertas yang digunakan untuk mencetak, QR Code yang hanya dapat dibuka dengan aplikasi Sentuh Tanahku yang merupakan aplikasi resmi dari Kementerian ATR BPN, serta perlindungan tanda tangan elektronik pada dokumen sertifikat tanah elektroniknya. Aman dengan sertifikat elektronik.
Hadirin yang kami hormati, berikut kita akan saksikan penyerahan sertifikat tanah elektronik hak milik perorangan dan hak pakai aset negara oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada para perwakilan penerima, dimohon untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Para perwakilan masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jaksa Agung PJ Gubernur DKI Jakarta. Dimohon yang terhormat Presiden Republik Indonesia untuk menyerahkan sertifikat kepada 10 orang perwakilan penerima. Satu, Ibu Marisa Fiona. 2, Bapak Mahrijal. 3, Ibu Lisnawati. 4, Bapak Baharudin. 5, Ibu Siti Fatimah. 6, Kejaksaan Agung. 7, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 8, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 9, Ibu Zona Fida. 10, Ibu Sita Sapari. Selanjutnya dimohon kepada Presiden berkenan untuk foto bersama. Baik, kami hitung bersama. 1, 2, 3. Terima kasih kepada para perwakilan penerima, dimohon kembali ke tempat semula. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan meletakkan tangan pada layar sentuh sebagai tanda peluncuran sertifikat tanah elektronik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, yang saya hormati Menteri ATR BPN beserta seluruh Menteri yang hadir, beserta Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK, Gubernur DKI Jakarta, dan para Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang hadir, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita tahu di seluruh negara kita ini harusnya ada 126 juta sertifikat yang harusnya dipegang oleh masyarakat, oleh rakyat. Tetapi di tahun 2015, saya tanya kepada Menteri ATR saat itu, baru ada 46 juta. Dari 126 baru ada 46 juta. Artinya masih yang ada bidang tanah
yang belum bersertifikat masih 80 juta bidang. Sehingga kalau ada banyak konflik tanah, konflik agraria, ya kita harap maklum. Karena 80 juta sertifikat belum diberikan kepada masyarakat. Terus saya tanya kepada Menteri ATR BPN saat itu, setahun bisa mengeluarkan berapa produksi dari seluruh kantor BPN yang kita miliki. Setahun hanya kurang lebih 500.000. Artinya Bapak Ibu, rakyat harus menunggu 160 tahun lagi untuk semuanya bisa dapat sertifikat. 160 tahun lagi. Siapa yang ingin dan mau menunggu selama itu, tunjuk jari, saya beri sepeda. 160 tahun. Tapi dengan lompatan, kecepatan yang kita miliki sekarang ini, sampai hari ini sudah totalnya sudah 109 juta sertifikat yang telah kita berikan kepada masyarakat. Total. Tadi saya bisik-bisik ke Pak Menteri ATR, 2024 total akan mencapai angka berapa? Kurang lebih, yang janji bukan saya, Pak Menteri ATR BPN, 100 kurang lebih 120 juta sertifikat. Artinya kurang 6 juta itu. Itu yang namanya kerja. Tapi saya lihat memang di kantor-kantor BPN sekarang kerjanya sampai malam terus. Ya memang harusnya seperti itu, memberikan pelayanan pada masyarakat. Dan hari ini sekarang kita luncurkan lagi yang namanya sertifikat tanah elektronik yang ditandai tadi sudah kita serahkan sertifikatnya, dan penyerahan kepada 2.550.800 sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Kecepatan ini yang terus akan kita dorong, dan saya ingin pastikan Bapak Ibu sudah menerima sertifikatnya, dan saya minta yang sudah pegang sertifikat diangkat semuanya. Yang di daerah juga ya semuanya sudah diangkat, silakan diturunkan. Saya itu paling enggak senang itu simbolis. Diserahkan di sini 12 serahkan. Ternyata yang lain tidak, belum. Sehingga selalu harus saat saya memberikan kepada yang di depan 12, semua juga harus sudah menerima. Terus sertifikat ini dipakai untuk apa? Ini coba kalau kita lihat di perbankan, naiknya berapa? Pasti naik drastis. Karena akan banyak sekali sertifikat yang disekolahkan, dipakai untuk modal kerja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang sudah pegang sertifikat, yang mau disekolahkan ada? Pasti malu-malu kan? Sebetulnya banyak nanti, enggak apa-apa mau. Tetapi tolong kalau ingin dipakai untuk agunan ke bank, dihitung, dikalkulasi betul, bisa nyicil enggak, bulanannya, bunganya, pokoknya, untung usahanya berapa, dihitung semuanya.
Jangan sampai sertifikat sudah kita serahkan, dipakai untuk agunan bank, 2 tahun sertifikatnya hilang. Hati-hati, ini hati-hati. Dan saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi pada langkah Kementerian ATR BPN yang telah melakukan digitalisasi layanan pertanahan melalui sertifikat tanah secara elektronik, implementasi dari konsep digital melayani. Saya juga kaget tadi, yang diserahkan hanya 1 lembar. Ini nanti untuk agunan juga bisa, Pak. Harus saya tanyakan dulu. Saya tanya ke Pak Adi, dipakai agunan bank bisa. Pak Adi menyampaikan bisa, tapi banknya nanti saya tanya. Oh, bisa, mestinya sekarang semuanya serba digital. Kalau perbankan sudah mendahului lah, saya kira enggak ada masalah. Dan saya minta agar Kementerian ATR BPN beserta seluruh jajarannya di seluruh tanah air Indonesia agar mensosialisasikan layanan ini kepada masyarakat, tidak hanya di perkotaan tapi juga sampai ke desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Beri informasi sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya agar masyarakat mengerti dan tidak bingung. Saya kira ini sertifikat tanah elektronik penting karena mengurangi risiko akibat kehilangan, pencurian atau kerusakan karena bencana, kebakaran, dan bencana lainnya. Dan juga dari sisi pemerintah, memudahkan untuk pengelolaan data, menghemat biaya transaksi, dan juga meningkatkan kerahasiaan dan keamanan data. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Saya juga minta kepada seluruh kementerian dan lembaga, baik TNI, Polri, BUMN, pemerintah daerah, untuk menerbitkan administrasi tata kelola, serta menjaga aset-aset yang dimiliki agar tidak menimbulkan masalah tanah yang berlarut-larut. Dan juga saya tidak ingin mendengar lagi masih ada aset-aset yang tidur dan diterlantarkan. Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Kementerian ATR BPN dan seluruh jajaran yang sudah bekerja keras mengawal program PTSL, dan selamat kepada para penerima sertifikat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya serahkan dan saya luncurkan sertifikat tanah elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan meletakkan tangan pada layar sentuh. Mohon berkenan mendampingi Ketua BPK, Menko Perekonomian, Sekretaris Kabinet, dan Menteri Agraria. Dengan demikian, sertifikat tanah elektronik telah resmi diluncurkan. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.